94.9 Good FM, Good News for the Family. Selamat pagi Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family di Saber Hamenja. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Ini satu program yang menghadirkan sesi untuk kita menjawab pertanyaan gitu ya. Biasanya ada begitu banyak pertanyaan yang mungkin terkumpul dan Anda nggak punya kesempatan atau nggak punya, mmm, kesempatan peluang untuk bertanya yang bisa dijawab gitu ya. Nah, datang aja di Sabar Hamenja setiap hari Rabu ya jam 9 bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan dari Good News Family atau pendengar di mana saja Anda berada. Saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan beliau. Selamat pagi Ibu. Pagi Ningrum, Apa kabar Ibu? kabarnya selalu dahsyat dan luar biasa. Yes, amin. Ada di Semarang, Bu? Ada. Ya, oke, masih di Semarang. Jadi Iya. sungguh berdoa biar hari ini lancar semuanya ya. Baik di sini maupun di tempat Bu Elis bisa lancar semuanya. Oke, Amin. ada berapa pertanyaan? Ini ada yang dikirim dari pukul 5.56 pagi. Luar biasa. Jadi ada juga yang dikirim dari pukul 7.36. Waduh, benar-benar ya antusiasnya nih. Saya juga kaget lah, ini pertanyaannya sudah dikirim dari pagi. Oke, kita langsung jawab pertanyaan saja ya. Yang pertama, pagi Bu Elis, pagi Ningrom. Bagaimana agar saya bisa selalu punya roh yang lapar dan haus akan Tuhan, Bu? Ya minta sama Tuhan, ya. Cuman begini, kalau yang dikatakan di sebentar, Yohanes, akulah roti hidup. Kalau kamu datang kepadaku, Mhm. Kamu tidak akan lapar kamu lagi. tidak akan lapar lagi. Mhm. Tiap hari datang sama Tuhan Yesus. Dan Yohanes 6 ayat Ayat 35 itu roti hidup ya. iya, Terus Yohanes 6 48. mhm, 48 itu juga akulah roti hidup. Terus 65 juga roti hidup kan. Tapi Iya, dikatakan kalau kita ini percaya, kalau kita datang sama Tuhan Yesus, mhm, kita ini tidak akan lapar lagi. mhm, Kalau air hidup di Yohanes 7. Di Yohanes 7, di Yohanes 4 ada dulu. Di Yohanes 4 itu ketika Yesus ketemu dengan perempuan Samaria, dia iya, bilang gini, kalau kamu tahu kepada siapa kamu minta air ini, kamu itu nggak akan haus lagi. mhm, Ya, itu Yohanes 4. Terus iya, di Yohanes 7-nya dikatakan ayat 38, jika kamu percaya kepadaku seperti yang kitab suci katakan, dari maka dalam, dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup mhm, yang membuat kamu tidak akan haus lagi. mhm, Jadi bagaimana kita bisa mengalami tidak haus dan tidak kelaparan? Ya, ya datang sama Tuhan Yesus. mhm, Percaya sama Tuhan Yesus seperti yang kitab suci katakan. Jangan percayanya Tuhan Yesus seperti pikiranmu sendiri atau mhm, pendapat orang. Makanya kita harus baca Alkitab sendiri. Karena ketika kita baca Alkitab sendiri, baca sendiri, itu kita sedang kenyang, ngalami Tuhan bicara sama kita. Firman itu mengenyangkan kita, ya, dan air itu akan terus mengalir dalam hati kita, dan itu akan mengalami kita ini kenyang, puas. Karena kita senang, puas, akhirnya kan kita kepengin iya, makan lagi, kepengin minum lagi.
Ya. tanda tubuh kita sehat. Orang yang nggak ngalami lapar dan haus akan Tuhan ya, atau kita nggak makan dan nggak kepingin makan, nggak kepingin minum, berarti kita sedang sakit, tubuh kita lagi sakit. Ya. Tapi ketika orang itu sehat, dia akan makan, dia senang makan, dia mau minum. Ya. Dan itu akan buat dia udah makan, oh enak, dikecam lagi, kecap lagi, makan lagi. Nah gitu. Laparnya bukan karena kelaparan, tapi kepengen makan dan minumnya karena sehat. Ya. Nangkep ya bedanya ya. Ya, betul. Kalau yang di awal itu mengalami kelaparan dan kehausan, buat aku lapar dan haus akan firman-Mu, itu ya. Itu berarti di awal. Di awal orang belum kenal Yesus, masih sakit. Tapi ketika kita kenal Tuhan Yesus dan tiap hari kita datang dan percaya sama Tuhan Yesus, maka kita akan kepingin makan dan minum terus, tapi bukan karena sakit, tapi menikmati roti yang enak dan minuman yang menyegarkan. Beda loh Ningrum. Ya, betul, betul. Orang Ya sakit kan? itu Kalau semua sudah makanan kan itu nggak enak ya, Bu? iya, dikasih Nah, minum apapun ya nggak enak. iya, betul, betul. Tapi ketika dia Tapi kalau sehat, orang sehat dikasih makan, oh, dikasih betul. makan apa aja ya enak, dikasih petel ya enak, dikasih makan nasi putih sama apa ya, Sambal. sama telur, sama tempe, tempe Iya, goreng dimakan sama sambal. kecap Hmm, Lombok aja, iya, Lombok iya, kecap aja enak banget, Ting. Makan iya, bergedel tak nasi putih ya enak. iya. Demikian juga ketika kita dengan kebenaran firman Tuhan gitu ya. Firman Tuhan itu kan makanan. Nah, kalau kita sehat, mau apapun gitu ya, kita akan terus haus, terus kepengin untuk makan lagi gitu ya. Seperti itu. Iya dong. Oke, semoga jelas ya pertanyaan ini jawabannya. Lalu bagaimana caranya menjadi garam dan terang dunia, Bu? Bagaimana jadi garam dan Dan terang terang. dunia. Mm, Ini kan perintah Tuhan. Ya, Garam dan terang ini kan bicara pengaruh mm, atau hidup yang berdampak. ya, Garam itu satu rasa yang mengikat semua makanan, semua rasa. Rasa mm, manis, asam, pedas, mm, ya. ya, Itu akan mengikat menjadi satu rasa yang enak. Coba kita makan makanan. mm, Maaf. Karena memang selera itu berbeda. Coba ya, kalau kita makan makanan di satu daerah, mm, misalnya makan lemper atau mm, kelapa tart gitu. ya, Aduh, nggak enak. Kenapa? mm, Manis. Tapi mm, coba itu kelapa tart atau lempernya mm, buatan Surabaya. Rasanya hauce sencing ping. ya, ya, Kenapa? Karena orang yang masak pakai santan, mm, kalau tidak dikasih garam garam. sedikit, itu nggak enak. Kalau kurang garam, nggak enak. Mm, Kenapa masakan Surabaya itu rata-rata enak semua? Karena dia bumbunya ada garam. mm, Apalagi yang pakai kayak corobikan, mm, per, mm, terus itu apa pun corobikan penili, terus apapun ya. ya, Itu karena dia berani garam. Sekarang gini loh, kenapa sih es kopiornya Surabaya itu kenapa terkenal banget? mm, Karena kopior itu kalau buat
Orang lain cuma dikasih sirup. Nah, di keluarga saya itu kalau makan es kopior gitu pasti dikasihin garam sedikit. Wih, itu rasanya jadi jauh berubah. Iya. Enak tenan. Pokoknya inget-inget makanan yang dibuat pakai santan harus dikasih garam. Kalau nggak dikasih garam nggak enak. Ya. Ya, Mm. oke. Tadi aku ngomong apa tadi? Oh, tentang ini. Garam. Menjadi garam dan terang Hah? dunia, Bu. Oh, garam. Yang kedua, Mm. fungsi garam itu mengawetkan Mm. sehingga ikan itu nggak busuk. Mm. Jadi ini bicara pengaruh, dampak kehidupan yang berdampak. Bagaimana kita? Karena itu perintah Tuhan. Tuhan yang mengatakan kamulah terang dunia. Kamulah garam dan terang dunia. Berarti kan Tuhan mau kita ini berfungsi. Hidup yang berdampak. Satu mengikat. Yang kedua punya pengaruh besar. Ya. Di mana kehadiran kita membawa damai. Mempersatukan. Ya. Terus terang itu adalah menerangi kegelapan. Di mana kita ada di situ, orang-orang yang hidup dalam kegelapan berubah jadi terang. Bisanya jadi seperti itu gimana? Kita mesti nempel sama pokok anggur yang benar. Karena fungsi garam dan terang dunia itu bisa hidup berdampak itu ketika Anda dan saya melekat kepada pokok anggur yang benar. Melekat sama Yesus. Baru nanti pengaruhnya gede. Kalau kita di luar Kristus, kita nggak punya pengaruh. Yang bisa membuat kita berpengaruh, ya ketika kita melekat sama Yesus, dan Yesus yang merubah pola pikir, cara pikir kita, baru bisa jadi baru. Ya? Ya. Jelas nggak? Jelas. Nanti dimasukin ke Yohanes 15, supaya menghasilkan buah. Kenapa Yesus berdampak? Jadi garam dan terang. Yaitu buahnya. Pokok Terus anggur yang di Kolose juga dikatakan harus dibangun di dalam Kristus. Berakar, dibangun dan bertumbuh dalam Kristus. Dalam Kristus loh, nggak bisa di luar loh. Ya. Jadi bangunan yang megah kehidupan kita. Oke. Yep. Jadi garam jadi terang, tapi sumbernya harus benar dulu. Melekat pada pokok anggur yang benar tadi. Oke ya. Lanjut. Ya. Pagi Bu. Terangnya Kenapa? kan Yesus. Ya. Ya kan? Ningrum. Iya Bu. Terangnya itu kan Yesus. Ya kan? Nah, terangnya tuh Yesus Yohanes 8:12. Yesus bilang, akulah terang dunia atau terang semesta. Dan berbahagialah orang yang mengikut aku sebab dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia mempunyai terang hidup. Yohanes 8:12. Jadi harus percaya sama mengikut Yesus. 8:12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah wes, bisa jadi terang kalau kita mengikut Yesus. Ya. Jadi, memberi pengaruh garam itu lalu mengikat ya, jadi persatuan gitu kan. Terang dunia, yaitu tadi ikut Yesus kita jadi terang. Karena kita punya terang di dalam hidup kita. Dua itu. Iya. Oke. Lanjut. Bu, kenapa kadang di hati kok bisa tahu-tahu damainya hilang? Bukan karena sedang mengambil keputusan atau apa. Saya kan buka toko. Tahu-tahu di tengah-tengah lagi di toko,
kok damainya hilang di hati dan ada yang nggak enak di hati. Itu kenapa ya, Bu? Dan apa yang harus saya lakukan? Itu bisa dua hal. Hmm, Mungkin kita ngelihat kondisi keadaan di sekeliling, ada rasa takut, khawatir, mm-mm, itu yang akan membuat cemas. kedamaian hilang. Ya. Bisa, Mm-mm, ya. Terus kalau enggak, ada juga sesuatu yang tiba-tiba membuat kita resah. Kenapa ya nih? Tiba-tiba aku resah. Misalnya saya lagi sedang masuk ke satu tempat ketemu sama satu orang. Tiba-tiba hatiku tuh resah banget. Di hmm, situ saya bertanya, Roh Kudus, kenapa ini? Kenapa nih hatiku kok resah? Itu kan? mm-mm, Oh, ternyata di tempat ini tuh orang ini lagi punya trik siasat, tricky banget orangnya. mm-mm. Ada sesuatu dalam hidup orang ini yang jadi tanda buat kita. Itu bisa. Makanya cepet tanya Roh Kudus ya. Roh Kudus kenapa ini? Gitu. Hmm, Tapi selama kitanya ada di dalam kebenaran, mm-mm, ya kebenaran itu akan membuat kita akan menimbulkan damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman dalam hidup kita untuk selamanya. Itu hanya biasanya kalau kedamaiannya hilang sesaat ada keresahan, itu berarti ada sesuatu. Hanya tanda aja. Tapi enggak yang buat kita sampai uring-uringan, sampai mm-mm. kalap atau sampai kita resah gitu. Enggak. Hanya sekedar gitu aja. Ya. Tanya Roh Kudus, sebetulnya ada apa gitu ya, yang harus dilakukan. Gitu. Oke, lanjut. Bu Elis kan sering bilang kalau dunia ini menuju kebinasaan. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Padahal teknologi bertambah canggih dan maju pesat. Ya, kenapa bisa ngomong gitu? Karena memang Tuhan Yesus yang ngomong. Teknologi bertambah pesat. Anda harus ingat, kemajuan teknologi dua langkah. Satu langkah aja, teknologi maju satu langkah ke depan. Akhlak manusia, kemampuan manusia akan turun mundur dua langkah. Saya Hmm, kasih tahu, saya kasih contoh gini. Dulu kita ngitung, ada pelajaran berhitung. mm-mm, Berhitung itu zaman saya sekolah. Rasanya tuh ngelotok. 25 kali 25 berapa? Nggak usah pakai kalkulator nih. Langsung keluar 625 misalnya gitu. 35 kali 35 keluar berapa? 50 kali 50. Nggak usah pakai kalkulator sayang. Nggak mm, usah pakai pancet-pancet kertas hitung-hitungan. Langsung di otak langsung keluar. mm, Sekarang sejak munculnya kalkulator, mm, orang bisa ngitung cepet nggak? Nggak bisa. Nggak usah kalkulator. Sekarang dengan munculnya dari kalkulator, sekarang masuk ke di HP, bisa mm, ngitung di situ. Semakin mundur. Bahkan ketika saya pergi ke Australia belanja, kita kasih uang $1, kembalinya 40 sen atau 35 sen. Orang Australia itu harus pakai kalkulator. Ngeri sekali loh. Dulu kita bisa menghafal nomor telepon banyak. mm. Tapi sekarang ditanyain nomor teleponnya sendiri, Lupa. nggak ingat. Sebentar ya, buka data. Lah itu kelebihannya. Mm-mm, Saya begitu dibacain sekali, pengeluaran sekian, saya nggak punya catatan nih, Rum. mm. Itu kemarin harganya berapa? Aku bisa jawab. Anakku nggak bisa jawab. Sebentar, Mami. Lihat lihat dulu catatan buka HP. Kesuwen. Nangkep ya? Ya. Sekarang saya mau ngomong. Pembuatan Menara Babel di zaman kuno.
teknologi tidak seperti sekarang. Mm-mm. Ya, Mm-mm. di Cina buat hotel atau rumah sakit lantai 100 selesai hanya dalam waktu berapa minggu. Ya. Nah, sekarang saya tanya, coba lihat di Google, hotel atau bangunan tertinggi di dunia ini di mana? Coba, bisa dapat nggak? Bentar. Di Bangunan tertinggi. mana? Daerah Arab sana. Itu hotel tertinggi. Tingginya berapa ratus meter? Kalau nggak salah tuh 846 atau 848 ya. Hotel tertinggi atau bangunan tertinggi di dunia. Hai pagi. Hah? 828. Ya Burj Khalifa. Ya, Burj Khalifa 828. Burj Khalifa. Ya. Oh 828 tok malahan ya. Mm-mm. Saya ingat saya kok 248. Oke 828. Ya. Coba dicari di Google. Bangunan Menara Babel berapa? 2,4 kilo. Menara Babel. 2.400 berapa Ningrum? Nah, 2.484. 1,6 mil. nah, lihat nih. Nah, coba. Itu Menara Babel tidak ada teknologi yang tinggi. Ya. Masih pakai pembangunan secara kuno. Ya. Nggak ngalahin Menara Babel tuh bangunan tertinggi sekarang di Burj Khalifa itu. Mm-mm. Ya. Nah, coba kita nih harus bangga sama firman tuh. Sekarang ya, insinyur arsitek yang membangun itu semua perhitungannya mengikuti pembuatan bait Allah loh. Pintunya sekian kali sekian. Perbandingannya. Semua metodenya, semua pakai perbandingannya mengikuti pembangunan bait Allah yang diterima Musa. Ya. Kemudian kapal pesiar Titanic. Pembuatan kapal pesiar di dunia ini semua memakai perhitungan Bahtera Nuh. 1/6. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya. Nah, itu tinggal sekarang mau buat kapal berapa lantai pun ikutin aja menara pembangunan Bahtera Nuh. Kenapa? Ya. Kapal Perbandingannya Titanic yang dibilang ya dirancang sedemikian rupa. Bahkan yang buat kapal Titanic berkata, Tuhan pun gak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Dihancurkan gak sama Tuhan? Dihancurkan. Ya. Maka lihatin saya aja. Sama Matius 24:35. Ini Tuhan yang ngomong begini. Kecanggihan dunia dengan teknologi yang ada akan lenyap. Matius 24. Matius 24:35. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Duh, 35. Iya, Bu. Ya, langit dan bumi Akan berlalu. Iya, aku tadi tidak dengar langit dan bumi. Langit dan bumi akan berlalu, iya. tetapi perkataanku tidak akan berlalu.
Lo lihat. Sekarang lihat 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 1 Yohanes 2 ayat ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang Heeh. ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17-nya ya, Bu. Dan dunia ini Terus sedang lenyap ya. dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tuh, sudah nyata. Kenapa kan berarti yang ngomong ya Firman, Mm-mm. bukan Bu Elizabeth. Saya dapat bahannya dari Alkitab. Alkitab bilang kok Ya, dunia bersama dengan segala keinginannya akan lenyap, akan binasa. ya. Hanya orang yang mengasihi Yesus yang akan tetap tinggal kekal selamanya. Oke. Yap. Jadi kata-kata Kalau itu, dilihatin lagi di Ibrani 12, ya, langit dan bumi akan digoncang. Hanya kita yang tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan yang akan tetap tinggal kekal. Banyak di Alkitab cariin aja yang menyatakan bumi ini akan lenyap. ya, ya karena bumi ini Teknologi nggak kekal. teknologi kan adanya di dunia. Ya, Iya. nggak ada yang kekal. Teknologi adanya di dunia dan nggak kekal sebetulnya, gitu kan? Oke, semoga jelas ya di dalam firman Tuhan kalau kita baca ada banyak pernyataan-pernyataan tentang ya ini akan menuju kebinasaan, akan berlalu gitu ya. Langit dan bumi akan berlalu. Banyak kalimat-kalimat yang semacam itu. Lanjut. Bu, lagu yang kata-katanya terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku itu termasuk deklarasi atau apa? Ini lagunya yang gimana sih? Terima kasih Deklarasi. Tuhan Ya, ucapan untuk syukur. kasih setiamu. Betul kan? Ku alami ya. Yang kurasakan dalam Dalam hidup. hidupku. Terima Terima kasih kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang. sepanjang hidup. hidupku. Itu Oh, iya. ucapan syukur. Ucapan syukur. Ucapan syukur yang dinaikkan sebagai deklarasi. Yang Ya, ucapan syukur yang dideklarasikan secara umum lewat pujian. ya. Itu bagus sekali. Referennya kan terima kasih Yesusku gitu ya, ucapan syukur. Jelas ucapan syukur. Buat anugerah. Ya, oke, lanjut. Nggak apa-apa lagu itu Bapak, dinyanyiin. bagus. Ya. Ya. Kita lagi diam, rengeng-rengeng nyanyinya itu gitu ya. Terus kita mengucap syukur, terima kasih Yesusku gitu. Kita nyanyi itu keren. Lanjut. Bu, agar mood tidak gampang naik turun itu gimana caranya? Biasanya kalau cewek kan moodnya sering labil dan sering bad mood. Apalagi kalau mau datang Hilang bulan. Halo? suaranya. Oh, suaranya Ningrum Hilang. hilang, Bu. Dari sana. Ningrum. Halo, halo. Ya, Ningrum. Ningrum ya bisa dengar sekarang suaranya ada. Ibu. Tapi hilang Nggak. sampai. Oh, duh. Iya, tapi ini hilang. Ini Sekarang udah hilang. kelihatan. Udah Udah. denger. Saya yang hilang-hilangan alam. Enggak, input nano aja. Terus. Ya. Ya, ya. Oke, lanjut ya, Bu. Puji Tuhan. Begitu. Bu, bagaimana Ya, agar mood tidak gampang naik turun? Biasanya kalau cewek kan moodnya sering labil, sering bad mood, apalagi kalau menjelang datang bulan. hilang nih. Oh, oke. Halo, Ibu. Ya, ningrum.
Ya, Ningrum Terus suaranya hilang. kecuali kalau datang bulan, apalagi Iya. kalau datang bulan. Iya udah itu. Gimana caranya Terus biar nggak pertanyaan, bi- bagaimana caranya biar nggak gampang naik turun moodnya? ini alasan datang bulan itu hanya sebagai alasan orang dunia Mood itu perasaan perubahan nggak sih? hormon tubuh gitu ya. Itu Heeh. itu perasaan. Ya, Iya. kalau moodnya supaya mood-moodan, moodnya stabil, ya konsisten dong baca firmannya. Ya. Berdoanya konsisten. Kalau Ya. saya sudah bilang ketika kita hidup konsisten ini, Mm-mm. ya, Ya. Anda tidak akan mengalami mood yang up and down. Itu saya dulu. Dulu Mm. sebelum saya ikut Yesus, saya pakai alasan itu. Tapi aneh ya, setelah saya ikut Yesus, saya baca Alkitab secara konsisten, pagi, siang, malam merenungkan firman. Nggak ada tuh mood yang naik turun. Itu hanya perasaan. Maka saya ingin bilang, mengikut Yesus bukan main perasaan, tapi Ya. pakai iman. Saya Ya. ketemu memang dengan apa namanya aktivis-aktivis yang moodnya, gila naik turun. Padahal dia sebagai koordinator doa yang tiap hari kalau deklarasi iman Mm-mm. itunya nggak pernah dihentikan. Keren, tapi moodnya kayak orang gila, bisa teriak-teriak di depan umum, bisa ngamuk-ngamuk, mengerikan sekali. Ya, ya. Halo, Ya, ini di ya mana Bu. suaranya Ningro? Halo Bu, Ningrum dengerin. Oh ya udah, dengerinnya sambil dia aja gitu, jadi aku nggak kehilangan. Oh, ih, Kalau kamu kehilangan. kayaknya kamu yang kena aku ini terlempar keluar kakak. Enggak, enggak. Ini tenaganya udah dikurangin kok. Ya, konsisten ya, pokoknya. Ya, Ya, makanya saya buatin deklarasi iman, saya ya, buatin, ayo baca firman, deklarasi iman secara konsisten. Kita sedang membangun iman kita sendiri. ya. Maka dari awal itu kan kita ngomong ya, kalau kita ngikutin perasaan ya bakalan naik turun gitu ya. Happy, apa bahagianya, Iya, sukacitanya tergantung perasaan, bukan tergantung iman gitu kan Bu? betul, betul. Saya nih kalau mau ngikuti perasaan saya, aduh Mm, pusing. Apa enaknya saya? Apa yang membuat saya bangun Ya, bergairah? ya, Orang saya nggak ngelihat apa-apa kok, ya, ya toh? ya. Ada banyak orang kan alasannya begitu bangun pagi ngelihat kondisi, udah moodnya hilang. Udah Mm-mm. ngelihat wajah orang, udah moodnya hilang. Lah salah dewe, yang rugi kan kita sendiri. Ya, ya. Responnya kita, situasinya, sebetulnya gini, itu harusnya perasaan itu kita bisa bisa mengendalikan, gitu kan ya Bu? Betul, Bukan kita yang betul dikendalikan sayang. oleh perasaan. Betul. Nah, orang yang eh, labil, Mm-mm. dia akan dikendalikan sama perasaannya. Ya, Main perasaannya itu jahat banget loh. Perasaan itu nipu banget loh. ya, ya. Kita nggak bisa breakthrough yang dibilang setiap kali. Mm-mm. Ayo, kita berdoa sampai breakthrough. Ayo kita harus breakthrough. Saya tuh lagi mikir gini, sak jen-jen ini sing dianggap breakthrough ki apa toh? Ya, ya, Ya kan? ya, Harusnya breakthrough itu roh kita bisa menaklukkan jiwa kita. ya. Sehingga tubuh kita mengikuti, Oh, hidup mengikuti roh, bukan mengikuti jiwa. ya, Perasaan tuh di jiwa. Nah, ya, breakthrough itu ketika Anda dan saya bisa
roh kita punya kekuatan terobos jiwa atau Ya. menaklukkan jiwa. Itu Ya. baru terjadi breakthrough. Ya. Itu ya kuncinya di situ. Jelas Jadi ya? kalau iya, jadi jangan terus kemudian PMS, moodnya lagi turun, itu hanya alasan. Kalau sudah begitu, kalau sudah kita merasa bahwa moodnya, aduh kayaknya kok begini ya, perkatakan firman itu Yes, manjur itu banget. dia. Perlunya deklarasi iman itu. Yes, betul. Kalau lagi moodnya nggak enak, lagi rasanya gimana, perkatakan firman damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran. Udah omongin gitu aja. Yes, betul. Itu Sangat betul. jadi itu nanti tahu-tahu, ih kok bisa ya tiba terus kemudian jadi naik lagi gitu perasaannya. Tapi memang harus begitu, kita harus bisa mengendalikan itu. Dan ini yang harus diperhatikan gini, Ningrum. Ya. Orang yang hidupnya ngikuti mood perasaannya, Mm-mm. dia tuh kekanak-kanaan. Dan Hmm. orang yang kekanak-kanaan gini, perhatikan kata-kata saya. Tidak akan pernah dapat diberkati Tuhan secara luar biasa. Hidupnya akan selalu ada di bawah perwalian. Hmm. Ya. Jadi dapatnya berkat itu hanya dikasih incrit-incrit aja. Tapi ketika kita dewasa, Tuhan memberikan otoritas buat kita menjadi pengelola, itu Mm-mm. semua diserahin Tuhan ke kita loh. Karena kita dewasa, kita bijaksana, kita Ya. bisa mengendalikan dan mengatur uh, keuangan dengan baik. Mm-mm. Ya, maka saya bilang gini, orang mau jadi pendoa syafaat, mau apa kalau dia tidak mengalami breakthrough Ya. dari anak-anak ke sifat dewasa, jangan harap dia diberkati Tuhan, nggak mungkin. Ayatnya ada kok. Ya. Jadi kalau hanya sekedar aktif-aktif di dalam gereja dan organisasi sayang banget. Ya. Dan jangan salahin Tuhan. Karena Tuhan yang sedang mempersiapkan kita supaya nanti berkat atau kekayaan besar yang diserahkan ke kita tidak akan membawa kita hancur dan binasa, jatuh dalam kesombongan dan arogan. Ya. Oke, Oke, lanjut. Bentar. itu nanti hidupnya ngikuti keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup yang Ya. akan membawa kehancuran. Ya. Jadi bertumbuh gitu ya. Bertumbuh dari anak-anak kepada dewasa. Kalau kita bisa, anak-anak itu kan cirinya anak-anak itu memang kayak gitu kan, suka-sukanya dia gitu. Karena dia Mm-mm. belum bisa mengatur perasaan dan lain sebagainya gitu. Nah, orang dewasa ini dia harus sudah bisa mengendalikan itu. Lanjut ya, semoga ini jelas tadi yang bertanya. Lanjut. Bu, kalau saya ada rumah kosong, saya bikin kos-kosan. Lebih baik yang khusus cewek atau campur cowok cewek ya Bu. Cuma kalau campur cowok cewek sering dipakai pasangan-pasangan yang tidak resmi, kumpul kebo. Tapi kalau dari sisi bisnis lebih laris kalau kos-kosan cowok cewek Bu. Nah, makanya ini kembali ke motivasi hati. Kalau motivasi hati kita bukan kejar berkat, kita bisa ambil resiko Ya. berpihak ke Tuhan. Ketika kita berpihak kepada Tuhan secara manusia memang lebih sepi, Mm-mm. nggak rame, Ya. ya. Cuman ingat, dapat uang besar tanpa berkat Tuhan nol. Tapi walaupun dengan sedikit, kalau diberkati Tuhan jadi bukit. Mm-mm. Nangkep nggak nih? Ya, ya, Jadi ya betul. pilihan di tangan kita. Ya, Kalau saya berpikir gini, enggak ngapain aku buka tempat maksiat, ya, ngasih kesempatan orang kumpul kebo. ya, Enggak. Maka saya ambil pilihan yang masuk harus syariah. Kalau ya. nggak ada surat nikah, tolak. Hmm. Hilang berkat.
Ya nggak apa-apa. Mau diterima yang lain, monggo. Saya nggak mau dapat kutukan. Ya, Kenapa saya berani ngambil resiko ini? Karena saya ngerti prinsip benar. kebenaran firman. Ya, Bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Saya ngelihat ada banyak orang yang buka itu ya. Wih, memang ruami. Tapi hasilnya sama. Pusing. Maintenance-nya dia lebih gede. Ya, gitu. Jadi ya, mau dapat kualitasnya atau kuantitasnya. ya. Itu ya. Mau ikut Ya, maunya Tuhan atau ikut maunya kita. ya. Secara secara perhitungan bisnis dan lain sebagainya. Lanjut, lanjut. Jelaskan ya, udah jelas banget disampaikan Ibu tadi ya. Bu, kalau orang punya uang banyak, apa pasti bahagia? Ada teman saya yang selalu berkata, andai dia punya uang banyak, dia akan sangat bahagia karena bisa beli semua yang dia mau. Bisa makan enak tiap hari, bisa jalan-jalan ke luar negeri, dan lain-lain. Oh, begitu ya. Enggak tuh. Coba liatin. Yang bisa berbahagia, apakah orang yang punya duit? Enggak. Matius. Coba dilihat di Amsal Mm-mm. 28, ayat 14. Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Berbahagialah orang yang senantiasa Senantiasa takut akan Tuhan. yang takut akan Tuhan. Oke? Orang Ya. yang takut akan Tuhan itu berbahagia. Kalau bilang orang kaya, bahagia. Tahun 85 ada seorang ratu kecantikan yang dinikahi dengan orang terkaya di Timur Tengah. Namanya Khashoggi. Dia punya jet pribadi, istrinya mau belanja kemanapun, bisa. Dia mau pergi belanja ke Italia, ke Paris, kemanapun bisa. Selimutnya terdiri dari serat benang emas. Tahun itu harganya dolar masih 1.000. Selimutnya harganya 360 sekian juta. Berlian dipakai buat anting-anting, kalung perhiasan, cincin. Sama ratu kecantikan ini, berlian dibuat mainan sepatu. Tapi satu kali wartawan digoncang dengan satu berita bahwa ratu kecantikan ini minta cerai dari orang terkaya di Timur Tengah. Ketika ditanya wartawan, apa sebabnya kok kamu minta cerai? Ratu kecantikan dunia ini berkata, karena hidupku hanya seperti burung dalam sangkar emas. Dulu aku berpikir kalau aku jadi orang terkaya, aku jadi orang kaya, aku bahagia. Ternyata setelah aku benar jadi orang kaya, aku nggak bahagia. Ternyata kekayaan tidak bisa membuat aku bahagia. Bisa beli ranjang empuk, tapi tidak bisa beli tidur pulas. Bisa membangun rumah besar yang indah, tapi tidak merasakan kerasan feel at home. Ya. Ya, jadi liatin, bisa beli jam Rolex, jam yang mahal, tapi tidak bisa punya waktu, kesempatan untuk menikmati. Jadi orang kaya itu bahagia, belum tentu. Apakah orang yang populer, terkenal, bahagia? Enggak. Kalau orang terkenal, populer, bahagia, Elvis Presley nggak akan mati bunuh diri. Marilyn Monroe
nggak akan mati bunuh diri di atas puncak keterkenalan dan namanya yang top. Elvis Presley kurang apa? Tiap hari cewek-cewek cantik ngantri mau tidur sama dia gratis. Tapi dia ketika mati tembak kepalanya, bunuh diri dia. Dia tulis surat. Dia berpikir dulu kalau jadi orang hebat, orang terkenal, dia akan bahagia. Ternyata tidak. Itu profesor dokter yang menemukan penyakit mata, nembak kepalanya di meja kerjanya. Kenapa? Kepandaian tidak membuat dia bahagia. Masih banyak lagi kesaksian. Nah, sekarang lihat Yohanes 14. Yohanes Amsal 14. Amsal 14 ini orang yang takut akan Tuhan itu berbahagia. Amsal 14 ayat 26, 27. dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Nah, yang bahagia itu orang yang takut akan Tuhan. Punya ketentraman yang besar. Bahkan ada jaminan anak cucunya akan dapat perlindungan. Ya. Ya. Amsal 19:23. Ningrum. Amsal 19 ayat 23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Halo Bu, suaranya Ibu kenapa? Nggak dengar suaranya Ningrum lagi. Bentar ya. Iya Bu. Oh, hilang. Ibu, oke, sebentar. Ibu nggak dengar suaraku lagi. Halo, halo. Ya. Sudah? Ya. Sudahkah? Nah, sudah. Hello, Amsal, yes. ya. Oke. Amsal 19 ayat 23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Halo Bu, suaranya Ya. Ibu yang hilang. Ningrum. Iya. Saya ning. Gimana Bu? Ayo gimana? Ya, ini. Tadi Amsal 19 ayat 23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Orang bisa tidur dengan puas tanpa ditimpa malapetaka tuh bahagia sekali loh. Iya, betul. Coba uangnya banyak, tidur di rumah gedongan yang mewah. Lagi tidur tiba-tiba ada truk nyelonong. Iya. Lagi tidur di rumahnya yang hebat. Tiba-tiba kejatuhan pesawat terbang. Ya. Lagi tidur enak-enak, tiba-tiba hari-hari ini banyak terjadi gempa bumi, tanah longsor, tanah gerak. Ya. Itu yang di mana itu Palu atau di mana rumahnya tuh dibangun dari emas loh. Wow. Langsung hilang. Dalam sekejap. Ya itulah.
Ini jelas banget kan ya yang disampaikan Ibu tadi. Bahagia itu tidak ditentukan oleh hal-hal duniawi. Yes. Bahkan di Lukas sama di Yohanes ketika Yesus ditanya, berbahagialah susu yang menyusui engkau. Iya. Tapi Yesus bilang apa? Yang berbahagialah adalah orang yang mendengarkan dan Dan melakukan firman. ya. Ya, di Lukas 11 Mm-mm. ayat 28, di Lukas 1 ayat 45 dibilang berbahagialah orang yang telah menjadi percaya kepadaku. Karena apapun yang kukatakan itu semua yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lukas 11:28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, wis Ya. sudah jelas lengkap. Itu ya, keren loh. Baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan firman Tuhan. Bahagia. Maka berbahagialah Anda. Kayak aku kilo bahagia, dedet radedet guyu. Itu bener. Motor Loh, motone ketok ketok ya bahagia. Nggak tergantung dengan apa yang dunia ini iya, katakan. Ya Ning betul, betul. Nggak tergantung dengan dunia ini katakan gitu ya. Loh, ini tuh sebetulnya kuncinya biar kita itu bisa, ya kalau orang Jawa bilang ya, seger waras gitu. Ini gitu loh. Bayangin kalau kita nggak begitu ya gitu ya, udah gak karu-karuan. Tapi karena itu loh, karena anugerahnya Tuhan, kita ngerti tentang kebenaran ini, kita bisa sehat sampai sekarang, bergas Kapan waras dari itu gitu. Mm-mm, Kapan dari itu saya lagi pergi makan sama pendeta sopo lah ya, bener, sama beberapa orang. Habis mm-mm. ketawa-ketawa terus gini. Ada orang gini, Tante Elis, sing satu Bu Elis nih, dari dulu mukanya begini-begini aja ya. Oh yo, karena mungkin pipiku cempluk, aku tuh gitu kan sapi. Jadi pipi, gak ada kerutan di pipi gitu kan. Terus Eh. orang ini, iya oh, Tante, sing tak delok iki justru bathoke Tante. Bathoke kok ana garis-garise. Kenapa ora tau mikir? Main duit ra duit emang gua pikirin. Enggak. Ya wis itulah. Oke, udah ya. Ini kalau ditanya orang punya uang banyak apa pasti bahagia? Enggak, gitu ya. Ada banyak orang yang punya uang banyak tapi enggak bisa menggunakan, atau malah Iya. justru buat bayar rumah sakit karena oksigennya harus bayar, gitu ya. Iya. Ah, betul. Atau harus eh, harus kemana-mana dia pakai buat ini itu dan lain sebagainya. Ini lagi Tolong enggak? ning Rom, Iya, Bu. orang yang duitnya banyak bisa operasi muka, Ya. hidungnya dibenekke, motone dibenekke, mbok apane dibenekke ra ngerti yo. Jebole rumah mukae bukan tambah cantik, tambah aduh kasihan loh, mesake loh. Ya. Hidungnya iso bengkong, hidungnya infeksi, yang apalah jadi mukanya tuh nggak karena nggak alami, Mm-mm. jadi yang tadinya dulunya cantik malah saiki dadi medeni. Mm-mm. Mm-mm. Iya, betul, Jadi betul. uang bisa operasi, mau beli apa aja bisa pakai baju, mau beli baju, mau beli perhiasan, mau beli mobil, mau apa. Kalau hati nggak ada kebahagiaan, nggak ada ketenangan, nggak ada kebahagiaan, tuh nggak ada gunanya semua. Ya. Balik Yes. lagi, bahagia itu bukan ditentukan hal-hal duniawi, tapi dari dalam dulu, gitu kan. Lanjut ya. Bu, kalau orang yang telah meninggal, apakah dia pasti mencapai garis akhir seperti yang tertulis di 2 Timotius 4 ayat 7? Uh, sebentar ya, meninggalnya di dalam Tuhan lo ya, di dalam Tuhan. Di Mazmur 116
Sebentar. 116 ayat 15 atau berapa? 116. Atau 16? Iya, 15 Bu. 16. Oke. Ya, Berharga ya. di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Yang dikasihinya. Berharga kan? Ya. Oke, bahagia ya. Mm-mm. Sekarang di Filipi. Filipi. Mm-mm. Filipi itu hidup ini bagiku Kristus, kalau mati Keuntung, itu keuntung 21 Filipi kan? 3, Ayat berapa? bentar, 21. 21. Bukan, Itu bukan, bukan. bentar. Filipi sebentar. Tidak betul, tapi satu dua satu ningrum. 121, oke. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terus, iya. Ya. Mati itu keuntungan loh. Mati itu bahagia. Sebentar ya, sebelum mencapai garis finish dulu ya. Mm-mm. Sebentar. Karena ini gini. Karena ini kalau hidup, Paulus bilang, aku hidup itu bagi Kristus. Jadi kalau matinya dalam Tuhan, yaitu pasti mencapai garis finish. Ya. Kalau kita jadi orang yang dikasih Tuhan, kita pasti mencapai garis finish. Kenapa bahagia? Ya. Kenapa bahagianya? Berharga. Kematian kita ini di hadapan Tuhan itu berharga. Ya. Kenapa? Karena kita jadi orang yang dikasihi. Orang yang dikasihi, Yohanes 14, nggak usah dibaca ya. 21, 23, dan 23 bilang, orang yang hidup berpegang kepada perintah Tuhan, itu akan dikasih Yesus, dikasih Bapa di surga. Ya. Ya. Jadi kalau kita melakukan firman, mendengar dan melakukan firman, nurut perintah, ketika kita mati, kematian kita berharga di mata Tuhan. Wahyu 3. Wahyu 3. Orang yang mati dalam Kristus. Wahyu 3 itu ya. Berbahagialah orang yang mati dalam Kristus. Sebentar, Wahyu 3. Dia dikatakan berbahagialah orang yang mati. Sebentar. Ini lagi cariin ya. Oke. Wahyu Wahyu 14. 14. Wahyu 14 ayat 13. Tuh. Ya, Wahyu 14 ayat 13 itu, dan berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. nah, kalau perbuatan kita menyertai kita yang mati di dalam Tuhan loh ya, matinya satu di dalam Tuhan, dan perbuatan kita mengikuti kita, menyertai kita. Nah itu kita berbahagia, pasti mencapai garis akhir, finishing well. Ya. Jadi kalau ditanya kalau orang yang telah meninggal apakah dia pasti mencapai garis akhir seperti tertulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, yang pasti adalah yang mati di dalam Tuhan. Itu syarat Ada orang utamanya. mati dalam Tuhan lo ya. Ya. Dia lagi nggak dalam Tuhan, lagi keluar dari kehendaknya, nggak jadi pelaku firman gitu. Yang ini yang berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Ya.
Jadi Ya. di dalam Tuhan. Lanjut. Bu Elis, worship leader seringkali berkata, ada kuasa dalam pujian. Emangnya ada kuasa apa, Bu, di dalam puji-pujian? Loh, ya ada kuasa toh. Kuasa dalam pujian. Malaikat ikut menyanyi dan menyembah bersama-sama kita. Ya. Mazmur, bentar. Mazmur. Mazmur 20 berapa? Tuhan itu bertahta di Di atas atas. pujian umat Israel. Mazmur 100. Nggak tahu, aku lupa Mazmurnya ayatnya pasalnya berapa? 22. Mazmur 22. Kita saben kali ngancani aku mangan. Muange dimangan apa lambene ambune. Mazmur 22 sebentar. 23. Ayat berapa, Bu? 23. Ayat 3. Mazmur Oke. 22 ayat 3. Mazmur 22. Aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau. Ayat 3, ayat Oh, 3. ayat 4. Oh, Padahal lah kamu. engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Iya. Israel itu artinya pangeran Allah yang menang perang. Nah, Tuhan itu berapa bersemayam atau bertahta itu? Bersemayam di atas puji-pujian. Nah, makanya ada kuasa dalam pujian. Karena coba kalau Tuhan itu bertahta ya, bersemayam ya di atas pujian kita. Begitu kita umatnya nyanyi ya, kaki Tuhan jot-jotan gitu aja, gedruk-gedruk, orang Jawa bilang, cuman goyang-goyang mengentakkan kaki kecil-kecil wae. Masalah kita rontok kabeh, penyakit kita rontok kabeh. Ya. Kalau kita lihat kisahnya Daud dengan Saul, ketika Saul Rasuk setan. dihinggapi roh gitu, Ya, Daud harus memetik kecapi dan dia memuji Tuhan, iya, ya kan? Lalu iya, maka ada kelegaan yang diterima oleh Saul pada saat itu. iya. Itu juga Ketika Joshua mau memasuki tembok Yeriko. Yeriko, Iya, dia juga cuman suruh apa bawanya, kecapi, ya, semuanya alat-alat itu. alat-alat musiknya itu. Lalu mereka bersorak-sorai dikatakan begitu dan runtuhlah tembok itu. Makmur banyak, ya Ya, tak? ya. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bernyanyilah, bersoraklah. Nah, itu kan, itu, Ya. Hmm. wah itu bagus banget. Jadi kalau kita baca runtut firman Tuhan itu banyak di Perjanjian Lama juga banyak dikisahkan seperti itu gitu ya. Gitu. Jadi kalau worship leader berkata ada kuasa dalam pujian itu bukan karena bukan asal berkata gitu. Iya, Basicnya pasti selalu dari kebenaran firman Tuhan. Lanjut. betul. Bu, mau tanya, deklarasi iman itu selain untuk menguatkan jiwa, apakah bisa untuk mendatangkan mujizat Tuhan? Gini loh, kenapa sih kita nih bingung mujizat terus? Kita ini hidup sudah di dalam sumbernya mujizat. Ya. Selama kita ini hidup di dalam Yesus, dan Yesus ada firman-Nya ada di dalam diri kita, sebetulnya tuh kita sudah hidup di dalam sumbernya kesembuhan, sumbernya mujizat, sumbernya berkat, sumbernya rezeki itu ada di dalam diri kita dan kita ada di dalam Dia. Ya. Nggak usah dipusingin, nggak usah dicari lagi, nggak usah dipikirin lagi. Tapi tadi dia tanya apa nih, Rum? Deklarasi iman selain untuk Nah, menguatkan jiwa, apakah mendatangkan mujizat Tuhan?
gini, karena kita kuat, jiwa kita teguh, nggak goyah. Kita deklarasi itu supaya menguatkan jiwa kita nggak goyah, teguh, ya. Apapun yang sudah ada sama kita tuh kita bisa nikmatin. Ya otomatis itu deklarasi sama setan kok. Supaya setan tuh lihat, denger nih loh. Tuhanku ngomong gini, dan aku nih percaya. Setan pergi, kamu nggak bisa buat aku goyah. Kamu nggak bisa buat aku bimbang. Kamu nggak bisa buat aku ragu-ragu. Kamu nggak bisa buat aku khawatir dan takut. Sekarang juga kamu pergi yo, karena aku percaya firman ini. Begitu hati dan pikir dan mulut kita cocok, ya di situ yang disediakan Tuhan yang sebetulnya memang sudah ada sama kita nikmati. Ya. Ya. Saya seringkali kasih contoh begini. Kita ada di dalam rumah. Dan di dalam rumah itu sebetulnya keperluan kita sudah disediakan. Ya. Oke? Ya. Tapi belum diizinkan Anda dan saya pegang. Karena menunggu akil baliknya Anda. Oh, di lemari es itu ada banyak makanan. Oh, di almari besi itu ada banyak emas, intan, berlian, perak, dan semuanya. Anda sudah ada di dalam ruangan itu, di rumah itu. Tapi kalau Anda tidak dewasa, kuncinya nggak dikasih Anda. Masih dipegang sama perwalian. Pembantu bisa nggak diserahin kunci? Bisa. Karena kita percaya dia dan dia dewasa. Dia jujur. Bisa. Malaikat itu kan pembantu. Dipegangin. Nanti ketika Anda dan saya sudah dewasa, baru kunci itu dikasih ke kita. Tapi selama kita nggak dewasa, ya kebutuhanmu tok yang dikasih. Oh, kamu butuh duit 1.000, dikasih 1.000. Oh, kamu butuh uang 300.000, dikasih 300.000. Tapi Anda tidak bisa menggunakan sendiri, harus minta perwalianmu. Nah, dan seringkali ketika belum dikasih, setan itu mancing supaya kita keluar dari rumah. Alah, mana? Kamu cuma tinggal di rumah, tapi nggak dapat apa-apa. Cuman makanan begitu aja, kamu nggak bisa nikmati seperti yang lain. Kamu nggak bisa beli mobil, kamu nggak bisa pakai perhiasan, kamu nggak bisa beli rumah, kamu nggak punya bla 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 bla. Anda dipancing sama setan keluar dari rumah. Ketika Anda keluar dari rumah, itu ketika Anda keluar dari hadirat Tuhan, Anda kehilangan segala-galanya. Nah, deklarasi ini, Anda tahu aku sudah ada di dalam rumah ini. Setan memancing Anda keluar. Anda cuma cukup berkata enggak. Karena Tuhan Yesus, aku mau berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan. Imanku, iman pengharapanku, sebab Tuhan Yesus yang menjanjikannya setia. Dan sekarang Tuhan Yesus jadi imam besar bagiku yang mengetahui segala kelemahanku. Yang turut merasakan kelemahanku. Karena itu aku dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah untuk mendapat anugerah. Dan menerima rahmat untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Nah, ketika kita dewasa tetap tinggal di rumah, ya wes nikmati berkat saonone sik. Tapi selama Anda tinggal di dalam rumah, Anda kuat, Anda meningkat, beranjak, mempunyai kerohanian yang mantap, dewasa. Nah wes, itu di situ Anda dikasih hak sebagai anak. Karena Tuhan bilang, anakku, selama kamu tinggal di dalam aku, semua yang menjadi milikku adalah milikmu. Apa yang menjadi kepunyaanku jadi kepunyaanmu. Nah, tinggal kita mau ndak tetap tinggal di rumah. Kalau tinggal di rumah seperti anak sulung yang nggak tahu haknya, ngomel. Nah itu kan kejadiannya begini.
Ada orang Kristen yang sudah tinggal di dalam anugerah, tapi tidak tahu haknya apa, sehingga dia ngamuk, dia iri, dia jengkel, dia marah. Ketika adiknya yang sudah menghabiskan harta dipestain lagi sama bapakku. Sampai bapaknya itu harus menjelaskan sekali lagi. Baca wes Ningrum, Lukas 15. Lukas 16 5. atau 15 ya? 16. Hmm. Ada seorang bapak. Lukas sebentar. Ini tentang anak yang hilang kan, Bu? Anak yang hilang. Lukas 15. Oke. Ayat 32 Iya, langsung ayat, aja. 31 ayat atau 32. 31 dulu. Kata Ya. ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, Kamu selalu bersama-sama dengan aku. dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Nih loh. Orang Kristen yang tinggal di dalam Tuhan, tapi tidak tahu baca Alkitab. Dia nggak ngerti loh kalau dia tuh punya hak. Ya, Apa yang menjadi milik Bapak itu jadi kepunyaan kita. ya, Saya umpamain gini, anak-anak saya yang dekat sama saya, dia tahu saya ini punya apa aja. Saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya barang ini dan barang itu. Tapi anak yang nggak pernah deket sama saya, ngobrol nggak pernah, cuma tinggal di rumah, makan, terus ngumpet di kamarnya sendiri, nggak mau duduk sama orang tuanya, nggak mau gitu. Dia nggak tahu loh saya ini punya apa loh. ya. Ya. Nah orang Kristen yang masih tinggal di dalam gereja, percaya Yesus tapi nggak pernah baca Alkitab, Anda akan seperti anak sulung yang nggak ngerti apa-apa. Bisanya iri, bisanya dengki, bisanya cemburu, marah, bersungut, protes, komplain sama bapak. Sampai di sini bapaknya harus mengulang lagi. Anakku, apa nih Rum? Selamat. Engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, ya udah. Ya, Ya, jadi deklarasi iman itu bukan untuk mujizat terjadi. Mujizat sudah terjadi. Mujizat sudah ada dalam diri kita. Tinggal masuk ke dalam daging kita. Serut, gitulah. ya. Oke, semoga jelas ya. Jelas sekali. Lanjut, lanjut ya. Mujizat, mujizat. Lanjut. Bu, di Perjanjian Baru apakah ada ayat tentang perpuluhan? Saya cari kok enggak ketemu. Ketemunya yang di Maleaki saja. Matius 23:23. Matius 23:23. Ini dia mengingatkan bahwa orang Farisi ahli Taurat itu semua membayar 1/10 dari adas manis, jintan, dan mur. Ya, itu tenang mengingatkan bahwa orang-orang Farisi ahli Taurat ini tetap melakukan perintah Tuhan. Ya. Tapi Matius yang 23 ayat 23. ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu Ya. harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tuh lihat. Jadi perintahnya Yesus. Yang satu harus dilakukan. Tapi yang lain jangan diabaikan. Sekarang jangan bilang perpuluhan ya. Kalau di perjanjian baru malah hukumnya gini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan kekuatanmu. Komplit loh. Kalau mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, akal budi dan kekuatan,
Malah ngasihnya Tuhan itu 100% gelondong loh. Kalau kita tidak bisa memulai dengan yang 10% saja, jangan Anda berpikir Anda akan mendapat bisa memberi 100%. Tidak bisa. Saya punya keluarga yang memulai dengan hidup memberi 10%. Sekarang dia hidupnya dari hasil 100%, 80%-nya dikasih ke Tuhan. Dia tinggal hidup dari yang 20%. Tapi dari yang 20% ini aja dia melimpah ruah. Ya. Itu harus dialami. Harus dimulai. Ya, itu ya. Matius 23 ayat 23. Lanjut. Bu, orang-orang yang sekarang ada di Hades, apakah sudah mengalami penyiksaan? Soalnya yang di kitab Lukas tentang orang kaya dan Abraham kok kayaknya orang kayanya tersiksa di Hades. Nah, saya belum pernah ke sana. Jadi saya nggak bisa cerita. Tapi kalau memang dari cerita dari yang kita bahas di minggu lalu memang em, di Lukas itu memang sudah dikatakan dia ingin mengingatkan jangan sampai saudara-saudaranya datang ke situ. Kan begitu ya, Bu ya? Ya. Gitu. Itu jawabannya ada banyak nabi yang di sana. Bisa, tapi tempatnya karena udah seperti itu udah nggak enak. Iya, betul. Hmm, Jadi kita ini lanjut. Ya. terkontaminasi dengan perkataan atau cerita orang-orang dari agama lain. Mm-mm. Ya, Ya. jadi saya nggak bisa jawab karena saya belum ngalami dan nggak mau ngalami di sana. Saya maunya masuk ke Firdaus bersama Yesus. Ya. Maunya Tuhan yang panggil kita. Lanjut. Bu, ada pendeta yang mengajar untuk berdoa seperti ini. Jadikan aku tawanan rohmu ya Tuhan. Apakah itu betul, Bu? Ya, itu kan karena di kisah para rasul atau di mana ya? Itu jadikan tawanan roh itu maksudnya gini. Kita ini seringkali ini mau jalan sendiri gitu loh. Gugu karpe Jadi dewe kalau orang Jawa ya. iya, orang gue kuarep karpe dewe gitu loh. Ya. Nah, dijadikan tawanan roh itu pengertiannya supaya kita ini hidupnya bisa mengikuti apa yang Roh Kudus mau. Ya. Ya. Hmm. Eh, dipimpin oleh Roh Kudus gitu nggak sih sebetulnya? Betul. Betul Dipimpin ya? oleh Roh Kudus. Iya, dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita sudah berdoa minta Roh Kudus pimpin, ya kalau Roh Kudus kasih petunjuk, kasih arahan, kasih peringatan ya harus diikutin. Iya. Kita ngomong Tuhan atau Roh Kudus pimpin hidupku gitu ya. Tapi kalau Roh Kudus kasih kasih ini terus kita nggak mau gitu ya. Iya. Sama. Seringkali dipimpin mau disuruh pergi ke mana Niniwe, nggak mau, malah Iya, minggat, itu kan kayak Yunus Yunus. gitu kan. Tapi kata akhirnya tetap menang Tuhan. Ya, Nah, ya. daripada gitu ya udahlah jadi tawanan roh itu maksudnya hidup dalam roh. Ya, Balik ke situ. Jadi kuat. ya. Hidup dalam roh. Lanjut. Bu Elis, saya punya teman Komsel yang suka jajan ke tempat pelacuran. Waktu saya tanya dan saya tegur, dia jawab karena istrinya tidak melayaninya dengan baik. Padahal setiap laki-laki kan punya kebutuhan biologis. Menurut Bu Elis bagaimana?
menurut saya tuh gini, menurut saya ya. Makanya kalau suami istri itu sudah dibilang pemain ganda, Hmm. double. Mm-mm. Kalau saya nasihati suami istri, saya akan bilang, karena kalian ini sudah tim pemain ganda atau pemain double, kalau sudah bilang tim, kesalahan suami adalah kesalahan istri. Hmm. Kesalahan istri berarti suami ikut terlibat. Ya. Tapi dalam pengertian ini bukan saya terus membenarkan kelakuan suami. Hmm. Tidak. Sebetulnya punya solusi. Berdoa aja. Nanti kan Tuhan bisa kasih mimpi, mimpi apa? Istilahnya mimpi apa tau? Yang bisa laki-laki bisa ngalami ejakulasi sendiri gitu Ya. loh. Bisa Ya. puasa sendiri lewat mimpi. Itu Hmm. bisa kok. Tapi kalau dia main begituan, itu pasti berdosa terhadap dirinya sendiri Ya. dengan tubuhnya, Ya. ya. Kalau Ya. dosa yang lain itu di luar tubuh, Tapi tapi khusus yang satu perjinan. Mm-mm. perzinan ini eh, ya berdosa Terhadap jadi tubuh. terhadap tubuhnya sendiri. Ya. Firman Tuhan ngomongnya gitu, berdosa perjinan itu dia berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Karena dari situ bisa Dia kan timbul penyakit. nanti penyakit, nanti Ya. kena AIDS, nanti Ya. kena itu penyakit-penyakit sipilis. Itu Iya. kan merugikan diri sendiri. Betul. Kotor kan. Kalau Itu saya ada. kena gitu itu mengerikan loh. Iya betul. Betul. Mm-mm. Maka itu firman Tuhan tuh bener banget ya. Iya, ya bener banget. Masih terkaget-kaget gitu ya, bisa sampai berdosa terhadap dirinya sendiri. Oh iya, dia kan menimbulkan penyakit yang melukai tubuhnya dia gitu ya, yang menyakiti tubuhnya dia gitu. Dan keren banget ternyata, keren keren luar biasa gitu ya. Tapi ini sebetulnya gini, em, kalau menurut Oh, Ningrum sih gitu ya, duduk bareng suami istri dikomunikasikan wow. Terus, gitu ya, dikomunikasikan gitu. Karena memang seringkali gitu ya, seringkali hal-hal begini tuh hanya sebagai sebuah alasan. iya. Ya Nah, kan? cuman ya, suami istri itu diajak ngomong coba, Ya, betulkah? betul. Mm-mm. Jangan itu hanya ya itu Alasan. yang kan ya alasan aja. Ya. Iya. Oke, gitu ya, Bu. Jadi memang ini butuh konselingnya bukan satu orang, dua-duanya dikonseling, diajak ngobrol, diajak Kita kalau dicari jalan keluar. kalau mau menikah itu harus konselingnya itu harus ketat Ya, gitu loh. betul. Kalau baptis nggak terlalu nggak yang ketat, tapi kalau yang menikah ini harus diketatin. Karena Betul. supaya suami istri itu tahu bahwa Mm, kalau sudah suami istri, tubuh istri itu adalah punya suami, ya, nggak berkuasa lagi. Suami juga nggak berkuasa lagi atas tubuhnya, betul. milik istri. Nah ini harus, jadi kapanpun suaminya butuh, ya istrinya harus standby. Ya, Demikian kalau istrinya butuh, kapanpun suaminya harus standby. Nggak ya, bisa, nggak bisa. Jadi dua ini harus tahu, tubuhnya betul. bukan punya dia lagi, tapi Betul. punya pasangan. Ya udah Ya, itu ada 1 Korintus 7. ya. Tapi baca di waktu nega ono. Dan ini juga harus harus kenapa harus dikonseling? Siapa tahu istri tidak bisa melayani dengan baik mungkin karena ada kelemahan tubuh misalnya gitu ya, ada sakit kah atau ada apakah gitu. Nah, ini juga harus harus disampai ke level bahwa dia sudah pada saat janji pernikahan itu kan mendampingi pada susah, senang, sehat, sakit gitu kan. Ini harus Saya pernah alami gini, minigrum. ya. Ada istri Mm-mm. nggak mau tidur lagi sekamar dengan suaminya. Saya Oke. tanya kenapa? Mm. Ngorok, ngorok, aku nggak bisa tidur. Loh, lah dulu waktu pacaran gimana?
kok enak banget gara-gara ngorok ndak mau. Nah ini memang kadang-kadang ada istri itu yang model begitu ada. Ya, ya, ya. Ada aja. Terus ada pernah konseling. Bu, suami saya nggak pernah nyentuh saya udah 2 tahun, Bu. Dia punya perempuan lain. Satu kali saya panggil suaminya. Dan ketika saya panggil Bapak, kenapa? Kok udah lama nggak sentuh istrinya? Bapak punya perempuan lain ya? Dia jawab, enggak Bu. Saya nggak punya perempuan lain. Lola, kenapa istrinya nggak pernah disentuh? Si Bapak ini cerita, saya dulu menikah dengan perempuan Asia, Bu. Maksudnya, saya itu suka dengan perempuan Asia. Istri saya tuh dulu ketika saya nikah ini tuh mukanya kayak orang Jepang, Bu. Ayu, saya seneng. Sejak dia operasi, hidungnya dioperasi jadi hidungnya tinggi. Matanya belok, rambutnya dibuat warna kuning. Maaf Bu, aku kalau peluk dia, aku seperti peluk perempuan asing. Aku gak bisa. Istri-istri harus tahu suami itu punya love mapping, punya peta cinta. Kalau ketika suamimu kawinin kamu dengan wajahmu seperti itu, wis aja dirubah. Nak dirubah malah rak bahagia bojomu ra gelem nyentuh. Itu kadang-kadang maaf. Ini sorry, saya nak ngomong memang belak-belakan. Yang harus diketahui, perempuan itu kalau hubungan seks tinggal buka kaki. Istri-istri harus tahu loh. Kalau suami, para pria, kalau mau hubungan seks, kalau enggak ngarami ereksi, enggak punya gereng, ora iso. Ya, betul. Nah ini istri-istri harus tahu. Makanya kalau mau merubah wajah, ngomong sama suami. Ya, betul. Gimana? Boleh nggak? Suaminya setuju nggak? Ya. Gitu loh. Ya. Nah saya dulu kalau dandan aja, potong rambut aja, aku sampai minta-minta dulu. Kalau suamiku bilang belum boleh, saya nggak berani kok. Ya. Iya. Nanti kalau dandan nggak sesuai sama dia, ditanya, kamu dandan gawe sopo? Gawe bojomu apa gawe nganu supir becak kayak tukang becak apa sapa no? Setengah belum ningrum. Tapi itu fakta, kenyataan. Ya. Ya. Makanya tadi yang disampaikan Ibu gitu kan, bahwa istri itu punyanya suami, suami punyanya istri, gitu kan, gitu ya, Bu? Iya, itu ada ayatnya. Ya, betul, betul. Jadi, ya itulah komunikasikan gitu ya. Jangan kita melakukan itu tanpa berkomunikasi. Ini mungkin ada satu hal yang keliru di dalam proses komunikasi antara suami dan istri ini gitu. Nah, ini harus didudukan bersama, diobrolin bareng. Nggak bisa hanya menegur suaminya aja gitu, karena nggak akan selesai persoalannya. Namanya rumah tangga itu ya 2 orang gitu, bukan cuma 1 orang. Suami istri itu ya harus suami dan istri. Oke, lanjut. Masih Ningrum, ada waktu kamu iya, Bu. 1 Korintus 7. Kenapa? 1 Korintus 7. 1 Korintus 7. 7 ayat 3 dan 4. Oke, sebentar. Daripada orang nggak ganjel. 1 Korintus 1 7 Korintus ayat 7. 2 3 dan dan 4. Hendaklah oke. suami Oh ya. memenuhi kewajiban. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ya wis kok. Wis renungno dhewe Roh Kudus mencerahkan. Roh Memberi Kudus yang pencerahan memberi pengertian. dan pengertian. Oh iya, Roh Kudus yang memberi pengertian. Oke. Lanjut ya, ini ada satu pertanyaan terakhir deh ini deh. Nanti Pak, masih banyak pertanyaan yang lain kita bahas minggu depan ya, karena waktunya ini udah 10.30 loh sekarang tuh. Iya. Cepet banget gitu kan. Bu, Tuhan kan maha tahu, tapi kenapa Tuhan memilih Yudas menjadi muridnya? Enggak apa-apa toh. Itu kan hak kedaulatan itu kan no memilih sopo.
Kan untuk Gini. menyebabkan rencana Bapak, ya toh? Iya betul. Untuk Kadang-kadang tuh jangan bilang Tuhan tuh nggak mau tahu. Nggak, Tuhan tuh maha tahu. Ini kan betul. sebetulnya berkaitan dengan Roma 8. Allah turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat Bagi orang yang mengasihi Dia, yang ya, dipanggil sesuai dengan kehendak. rencana. Ya. Ya wes, Tuhan mau milih Yudas suka-suka dia. Kan tahu ya benar Tuhan tahu bahwa dia bakal berkhianat. Tapi Ya kan dia Tuhan. harus iya. Jadi kalau dibilang Tuhan tahu nggak? Ya tahu lah. Tuhan tahu semuanya gitu kan. Dan kenapa patut dilakukan? Ya, ya itu kehendak Bapa yang harus digenapi gitu, satu itu. Kedua, ya memang Tuhan bisa pakai semuanya tadi seperti yang dijelaskan di Bu Elis. Jadi kadang-kadang kita tuh terlalu banyak mempertanyakan suatu hal yang memang itu adalah kehendak dan kedaulatannya Tuhan. Iya. Rancangan Tuhan itu, planningnya Tuhan itu sempurna. Ya, Dia ciptakan Adam dan Hawa, tapi kenapa dikasih pohon satu? Semua boleh cuma satu ini. Ini hanya untuk melihat kualitas kesetiaan manusia terhadap dia. ya, Kalau tidak diuji kan nggak bisa, selalu ada. Itu kan hanya untuk menunjukkan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, ada solusinya nggak? Ada, Tuhan siapkan. ya, Karena sudah dipilih dan ditentukan dari semula kok. betul. Itu ya, jelas ya jawabannya. Oke, terakhir. Udah deh selesai. Terakhir terus nih. 10.32 loh ini tuh. Bener-bener yang kita mulai tank dari jam 9 dan ini udah jam 10.32. Artinya udah harus selesai closing kita. Tapi Bu Eli seperti biasa, sampaikan terakhir buat pendengar. Tetap melekat dan dekat kepada Tuhan Yesus. Ya. Karena di dalam dia semuanya lengkap. Dan Anda akan punya karakternya seperti Tuhan Yesus juga. Amen. Oke ya. Ya. Kemarin sudah di Yohanes 15 ayat 7 udah. Renungan kita minggu lalu apa Ningrum? Minggu Itu lalu tetap sama. Minggu lalu itu adalah kalau kita menghadapi banyak hal, perhatikan jangan mendengarkan nasihat orang fasik itu, Bu. Nah, ini melekat dekat sama Tuhan Yesus. Melekat dekat Baca, sama Tuhan Yesus. ya, baca, Yohanes renungkan, perkatakan dan lakukan. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. PR-nya ya, PR-nya Yohanes 15 ayat 7. Oke, Yohanes 15 ayat 7 PR-nya kita renungkan itu gitu ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Perkatakan itu. Renungkan, perkatakan, baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan. Gitu ya, Bu? Ya. Tetap melekat dan mendekat kepada Tuhan Yesus. Ibu, terima kasih buat hari ini. Sampai ketemu, Shalom. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih buat Anda pendengar Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan Ningrum sampai sekarang di 10.34. Terima kasih untuk kebersamaannya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, next week ya. Banyak banget yang belum bisa terjawab hari ini. Tapi berharap apa yang dihadirkan hari ini jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. Sampai jumpa.